Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Dalam bahasa Batak, tarsabur dodi haleon, alai dipahe dodi hasangapon. Tarsabur dodi hagaleon, alai dipahe dodi hagagoon. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan yang ada di kitab Korintus ini, bahwa pada saat itu banyak juga jemaat-jemaat yang tidak mengetahui dan tidak mempercayai adanya kebangkitan dari tubuh orang mati. Mereka menganggap kalau ada orang mati, maka tubuh dan rohnya juga ikut mati dan tidak dapat dibangkitkan kembali. Namun di dalam firman ini Paulus mau meluruskan jalan mereka bahwa hanya tubuhlah yang mati binasa, tapi roh yang daripada Allah akan kembali kepada Allah. Maka pada saat orang mati itu telah tiba waktunya, bunyi sangkakala akan dibunyikan, maka semua umat akan menghadap Tuhan. Mereka akan bangkit kembali kepada Tuhan. Orang yang benar akan Tuhan ubahkan seperti yang Tuhan inginkan. Tapi orang yang salah di dalam kehidupannya, yang tidak mempercayai Tuhan dan tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan, akan mati binasa untuk selama-lamanya. Bahwasanya darah dan daging tidak memiliki tempat di kerajaan Allah. Bahwa darah dan daging itu adalah milik dunia ini, tapi roh itu adalah milik Allah. Maka darah dan daging itu adalah hal yang bersifat binasa, sedangkan roh itu tidak akan dapat binasa. Maka roh itulah yang akan datang kembali kepada Tuhan di dalam kehidupan di akhir nanti. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini dikatakan bahwa semua orang yang telah menerima berkat anugerah Allah melalui kematian Yesus Kristus akan menjadi pewaris dalam kerajaan Tuhan. Karena Tuhan telah mengalahkan maut dan kuasa-kuasa kegelapan dalam dunia ini, sehingga orang yang percaya kepada Tuhan akan dihidupkan kekal abadi untuk selama-lamanya. Tapi kalau manusia itu hanya percaya saja, namun tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan, bukan hal yang demikian yang Tuhan inginkan. Tapi bagaimana manusia itu yang telah ditebus dosanya, dan ketika dia ditebus dosanya, dia lahir baru, hidupnya itu menjadi hidup baru di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, maka hidupnya itu akan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, semua dan apa yang ada di dunia ini akan binasa. Tubuh kita akan binasa, pakaian yang mahal itu akan binasa dan hilang. Harta kita yang banyak itu, aset kita, tanah, rumah dan sebagainya itu akan binasa. Namun apa yang tidak binasa? Yang tidak akan binasa adalah roh manusia itu. Sebab roh manusia itu akan kembali kepada Tuhan. Maka manusia yang hidup setia dan taat kepada Tuhan, dia akan memiliki posisi dan tempat di kerajaan Allah. Tapi manusia yang hanya mementingkan kehidupan duniawi, kenikmatan dagingnya saja, melupakan Tuhan dalam hidupnya, tentu dia akan juga masuk kepada kebinasaan, yaitu kepada neraka yang tidak akan padam apinya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, tubuh kita akan dibangkitkan tepat pada hari yang Tuhan inginkan. Ketika bunyi sangkakala atau bunyi nafiri itu dibunyikan, baik hidup yang mati Tuhan akan panggil di waktu Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kita hati-hati dalam bertindak, hati-hati berbicara, hati-hati dalam melangkah, supaya kita tidak salah langkah, sehingga langkah kita itu adalah langkah bersama dengan Tuhan, supaya Tuhanlah yang tetap memelihara kehidupan kita dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.